Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan latihan soal kembali terkait kompetensi manajerial untuk persiapan P3K tahun ini. Buat teman-teman yang tahun ini akan mengikuti seleksi P3K 2024, bisa menonton video ini sampai tuntas. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang mau memaksimalkan persiapan seleksi P3K pada formasi penata layanan operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan sebagainya, kalian bisa lihat jabatan yang tersedia di sini. Kami menyediakan e-book beserta tryout yang sudah dilengkapi dengan pembahasannya. Di sini juga teman-teman akan dapatkan materi untuk setiap jabatan beserta tryout lengkap dengan pembahasan untuk setiap jabatannya. Silakan bagi yang berminat bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian kita lanjut ke soal-soal yang pertama. Kita langsung ke soal yang pertama untuk kompetensi manajerial kali ini. Bunga merupakan sekretaris atasan yang selalu mengikuti kegiatan pimpinan. Sebagai sekretaris, Bunga mengetahui permasalahan apa yang sedang dialami pimpinan. Para karyawan selalu berusaha mencari informasi segala sesuatu tentang pimpinan, termasuk dalam urusan pribadi. Namun Bunga selalu tidak pernah menggubris para karyawan tersebut dan memilih diam. Menurutmu bagaimana sikap Bunga? A. Seharusnya bisa menjadi sumber bagi karyawan lainnya. B. Menjaga integritas dengan mematuhi kode etik dan nilai norma di organisasi. C. Menjaga integritas selama pimpinan berperilaku baik kepadanya. D. Seharusnya menceritakan hal-hal tertentu dan kepada orang tertentu saja. Silakan saya berikan waktu teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Jadi teman-teman kita baca dan highlight poin-poin penting dalam soal terlebih dahulu. Dalam konteks soal ini, Bunga ini adalah seorang sekretaris atasan. Kita akan ketahui bahwa seorang sekretaris pasti selalu mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh pimpinannya. Salah satunya juga dia pasti mengetahui semua permasalahan yang akan dialami oleh pimpinan. Kemudian di sini konteksnya adalah para karyawan lain itu berusaha mencari informasi yang sedang dialami pimpinan, termasuk urusan pribadi. Salah satu hal yang dilakukan Bunga adalah seperti apa? Kita cek opsi jawabannya. A. Seharusnya bisa menjadi sumber informasi bagi karyawan lainnya. Ini otomatis salah ya teman-teman. Jadi sebagai seorang sekretaris, seharusnya Bunga bisa menjaga integritasnya atau tidak memberikan informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain. Kemudian yang kedua, menjaga integritas dengan mematuhi kode etik dan nilai norma organisasi. Nah, ini salah satu opsi yang sejauh ini benar. Kita benarkan terlebih dahulu. Kita cek opsi lainnya. Menjaga integritas selama pimpinan berperilaku baik kepadanya. Nah, ini kurang tepat juga ya. Karena dia hanya baik atau dia hanya menjaga integritas selama pimpinannya baik juga. Kemudian yang terakhir, seharusnya menceritakan hal-hal tertentu dan kepada orang tertentu saja. Ini juga dia menceritakan kepada orang lain atau tidak menjaga sikap integritasnya. Ini juga kurang tepat. Jadi yang opsi paling tepat adalah opsi B ya, bernilai 4. Kemudian teman-teman untuk opsi lainnya kita bisa tentukan di sini. Untuk yang bernilai 3 itu adalah opsi D ya. Kalau opsi D ini dia memilih teman mana yang harus diberikan informasi. Ini masih sedikit bisa ditolerir asal orang-orang tersebut berkepentingan ya, memang termasuk keluarga dan sebagainya. Ini masih bisa jadi opsi yang diberikan nilai 3. Selanjutnya yang opsi 2 itu adalah opsi C, kemudian opsi 1 itu adalah opsi A. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menjaga integritas dengan memenuhi atau mematuhi kode etik dan nilai norma di organisasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Usaha yang dilakukan seperti kerja keras dan cermat dalam melakukan pekerjaan merupakan wujud dari upaya pribadi
yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang. A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. C. Pekerjaan yang menantang. D. Merumuskan ide itu dengan pihak lain. Silakan untuk teman-teman menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soal ini ya. Jadi usaha yang dilakukan seperti kerja keras dan cermat dalam melakukan pekerjaan itu merupakan wujud dari upaya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Hal ini ya ditunjukkan dengan sikap seperti apa? Atau di soal ini disebutkan bahwa berkaitan dengan hal tersebut, saya senang ya, teman-teman bisa lihat, saya senang. Apakah A. Bekerja dengan standar nilai yang tinggi? Ini untuk poin A bisa teman-teman lihat ya. Jadi A ini bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Ini sejauh ini jawaban yang paling cocok ya. Untuk bekerja sesuai dengan standar hasil yang tinggi. Untuk tujuannya itu bisa mengukur aspek ketekunan. Jadi tingkat kesinambungan dari pekerjaan yang kita lakukan itu akan menghasilkan kinerja yang tinggi juga. Kalau teman-teman tekun, kemudian ada standar hasil untuk setiap pekerjaannya, maka hasilnya juga, performanya juga akan tinggi. Ini akan berlangsung atau berguna menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Kemudian untuk opsi B, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Nah ini juga bisa, ini akan membantu juga pekerjaan kantor atau akan bermanfaat juga bagi organisasi. Ini kita kasih opsi 3 ya. Kemudian pekerjaan yang menantang, ini opsi 2. Kemudian yang D ini dia mampu merumuskan ide harus dengan pihak lain. Ini opsinya paling bawah nih. Oke, jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah opsi A ya. Dia punya standar yang hasil yang tinggi sehingga akan terus continue mengerjakan hasil dengan performa yang baik sehingga hasilnya juga maksimal. Seperti itu. Kita langsung ke soal berikut ini. Anda selalu menjunjung tinggi nilai profesionalisme saat bekerja. Anda baru saja dipindahkan ke tempat kerja yang baru. Anda melihat bahwa atasan di sana sangat arogan, tidak pandang bulu dalam memberikan tugas dan selalu memarahi bawahannya jika melakukan kesalahan. Lalu bagaimana sikap Anda? Apakah A. mencari situasi dan kondisi di sana terlebih dahulu untuk beradaptasi? B. Menerimanya sepanjang itu masih dalam tahap wajar? C. Menerimanya dan menganggap akan ada pembelajaran dari hal tersebut? D. Mencari kelemahan atasan supaya bisa balas dendam. Oke teman-teman, silakan saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, kita lanjut untuk pembahasan soal berikut ini ya. Anda selalu menjunjung tinggi nilai profesionalisme saat bekerja. Anda baru saja dipindahkan di tempat kerja yang baru. Jadi permasalahannya di sini dia baru ditempatkan pada tempat kerja yang baru ya. Sehingga kalau kondisi seperti ini maka dibutuhkan adaptasi cepat sebagai karyawan. Kita harus bisa ditempatkan di mana saja. Begitupun sebagai pegawai dalam suatu organisasi. Anda melihat bahwa atasan di sana sangat arogan, tidak pandang bulu dalam memberikan tugas dan selalu memarahi bawahannya jika melakukan kesalahan. Sikap Anda adalah, apakah A. mempelajari situasi dan kondisi di sana terlebih dahulu untuk beradaptasi? Mempelajari dan beradaptasi adalah langkah yang memang harus ditempuh ya teman-teman dalam lingkup suasana pekerjaan yang baru. Namun dalam permasalahan ini, yang dimana titik letak utama masalahnya itu adalah watak seorang pimpinan atau atasannya. Oleh karena itu mau tidak mau mempersiapkan diri terhadap atasan tadi. Mempersiapkan mental menghadapi atasan yang seperti tadi. Jadi ini masih kurang cocok ya untuk menjadi jawaban atau sikap yang harus dilakukan saat ini. Menghadapi masalah yang tadi disebutkan dalam soal. Kemudian B, menerimanya sepanjang itu masih dalam tahap wajar. Ini poinnya di atas nilai poin A ya. Jadi dalam ranah pekerjaan, kita memahami watak seorang atasan itu adalah bentuk dari sikap profesionalisme sebagai pimpinan
Tentunya setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, jadi harus tetap dipahami dan diambil baik ya untuk sikap-sikap seperti itu. Kemudian untuk C, menerimanya dan menganggap akan ada pembelajaran dari hal tersebut. Nah, ini jawaban yang paling tepat teman-teman untuk menjawab atau menunjukkan sikap profesionalisme kita dalam bekerja. Jadi sikap atau watak pimpinan itu di setiap tempat akan berbeda-beda. Jadi sebagai seorang bawahan harus menunjukkan sikap profesionalisme dengan menerima dan menganggap akan ada pelajaran untuk setiap pekerjaan yang diberikan. Ya, di sini opsi jawaban C ini yang paling tepat ya untuk menjawab soal ini. Jadi untuk menunjukkan sikap profesionalisme, maka kita harus menerima karakter dari pimpinan masing-masing. Semua perintah atasan selama itu masih dalam lingkup tanggung jawab itu harus mengedepankan nilai, norma, dan etika organisasi. Sehingga bagaimanapun karakter atasan harus kita anggap dan menerima dan menganggap bahwa ada pembelajaran untuk setiap yang diperintahkan oleh atasan. Itu tujuannya untuk pengembangan diri Anda sendiri ya. Kemudian untuk yang opsi C, ini balas dendam. Ini opsi yang paling nilainya paling bawah ya, nilainya 1. Kemudian yang masih ada poin 3 itu yaitu adalah opsi B tadi, dia menerimanya sepanjang itu masih dalam tahap wajar. Kemudian A ini opsinya 2. Kita langsung teman-teman ke soal berikut ini. Hilmi diberikan tugas oleh atasannya yang harus ia selesaikan di bulan November. Setelah dipelajari, tugas tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan pekerjaannya pada 2 bulan yang lalu. Namun Hilmi menginginkan hasilnya melebihi target yang ditentukan. Apa yang harus dilakukan Hilmi supaya targetnya tersebut bisa tercapai? Apakah A. Hilmi mempelajari lagi bagaimana cara mengerjakan tugas pada 2 bulan yang lalu? B. Hilmi mengevaluasi hasil kerja yang sebelumnya dan berusaha menemukan cara yang lebih efektif dalam pengerjaannya. C. Hilmi bekerja sama dengan rekan kerja yang lain untuk membantunya supaya menghasilkan terobosan baru. D. Mengkomunikasikan targetnya kepada atasan supaya atasan mendukungnya. Silakan teman-teman, saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasannya ya. Jadi teman-teman, dalam konteks soal tadi disebutkan bahwa Hilmi ini diberikan tugas oleh atasannya dan deadline-nya itu di bulan November. Dia diberikan tugas dan harus selesai di bulan November. Kemudian setelah dipelajari, ternyata tugas tersebut itu tidak jauh berbeda dengan pekerjaan pada 2 bulan lalu. Jadi mirip dengan pekerjaan yang dia lakukan di bulan sebelumnya. Namun Hilmi menginginkan hasil melebihi target yang ditentukan. Apa yang harus dilakukan Hilmi supaya targetnya bisa tercapai? Yang pertama, opsi A. Hilmi mempelajari lagi bagaimana cara pengerjaan tugas pada 2 bulan yang lalu. Nah ini teman-teman, untuk opsi A ini masih kurang tepat ya. Karena harus ada evaluasi yang diperlukan untuk mengetahui di mana letak kiranya ada ketidakpahaman terhadap tugas, kekurangan, dan mempelajari tugas ini harus lebih teliti. Jadi harus ada inovasi dan peningkatan kualitas belajar dibanding pekerjaan sebelumnya. Jadi kalau dia menerapkan tugas atau sistem pengerjaan yang seperti tahun sebelumnya, itu tidak ada inovasi baru. Ini masih kurang tepat ya. Kemudian yang opsi B, Hilmi mengevaluasi hasil kerja yang sebelumnya dan berusaha menemukan cara yang lebih efektif dalam pengerjaannya. Ini yang paling tepat. Jadi dia mengevaluasi dulu hasil kerja yang pada bulan sebelumnya. Kemudian dia berusaha menemukan cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Ini opsi yang paling tepat. Kemudian yang C, bekerja dengan rekan lain untuk membantunya supaya menghasilkan terobosan baru. Ini tentunya kurang tepat ya, karena kenapa pekerjaan ini diberikan kepada Hilmi, tentunya sudah ada pertimbangan dari atasannya. Jadi oleh karena itu sebaiknya si Hilmi ini mengerjakan tugas ini sendiri. Karena pasti dia diberikan tanggung jawab ini dianggap mampu oleh atasannya.
Kemudian ini kita kasih opsi 1 ya. Ini opsinya 4. Selanjutnya, Hilmi mengkomunikasikan targetnya kepada atasan supaya atasan mendukungnya. Ini untuk opsinya 2. Karena teman-teman sudah jelas ya, bentuk dukungan dan kepercayaan sang atasan itu yaitu dengan memberikan tugas tadi. Jadi dia memberikan tugas kepada Hilmi, artinya dia mendukung segala apapun yang dikerjakan oleh Hilmi. Jadi tidak perlu sebenarnya untuk mengkomunikasikan lagi targetnya, karena pasti atasan akan mendukungnya. Seperti itu. Jadi yang opsi 4 itu adalah nilainya yang poin B. Kemudian yang opsi 3 adalah poin A ya, dia menerapkan pekerjaan lalu, metode atau cara pengerjaan tugas seperti pada bulan sebelumnya. Opsi D ini bernilai 2, kemudian opsi C bernilai 1. Langsung ke soal yang terakhir. Asmi adalah seorang manajer di kantor yang memiliki 7 orang bawahan. 7 orang tersebut memiliki latar belakang dan jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang lulusan SMK, S1, dan juga S2. Sebagai manajer, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa kerja ketujuh bawahan tersebut? Apakah A. mengevaluasi kinerja masing-masing individu untuk menemukan cara pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan? B. meminta saran kepada manajer keuangan supaya bisa memberikan pelatihan yang sesuai dengan anggaran yang ada. Kemudian C. menyuruh mereka untuk mencari online course sendiri. Atau D. memberikan mereka tugas tambahan supaya makin terlatih. Nah ini teman-teman saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Lanjut ke pembahasan soalnya ya. Jadi di dalam soal Asmi atau kita di sini posisinya sebagai seorang manajer di kantor teman-teman. Kemudian dia punya bawahan sebanyak 7 orang dan itu punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Untuk sebagai manajer di sini yang dia lakukan untuk meningkatkan performa kerja ketujuh bawahan tersebut adalah apakah A. mengevaluasi kinerja masing-masing untuk menemukan cara pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Ini opsi yang paling tepat ya, karena mereka punya latar belakang jenjang pendidikan berbeda-beda, maka harus dilihat kinerja masing-masing individu sehingga dia bisa menemukan cara pengembangan kompetensi untuk setiap individu seperti apa, itu yang diterapkan untuk setiap individunya. Sejauh ini langkah poin A ini adalah yang paling tepat ya. Kita cek opsi berikutnya. Meminta saran kepada manajer keuangan supaya bisa memberikan pelatihan yang sesuai dengan anggaran yang ada. Kalau yang poin B ini kurang tepat ya teman-teman, karena dalam hal ini Anda kan seorang manajer dan posisi sudah yang merupakan atasan langsung. Tentunya memiliki tanggung jawab untuk dapat melihat latar belakang pendidikan, keterampilan, skill, etos kerja dan dari ketiga bawahan tadi. Kemudian alangkah baiknya dibanding mendahulukan pendapat orang lain, itu lebih baik identifikasi dan mempelajari formula yang tepat untuk pengembangan kompetensi atau potensi dari karyawan tadi. Jadi kita yang melakukan evaluasi dulu seharusnya kepada karyawan untuk menentukan kira-kira diberikan pengembangan kompetensi dengan cara seperti apa. Jadi ini kurang tepat. Ini kita kasih opsi 3 ya. Selanjutnya opsi C, menyuruh mereka untuk mencari online course sendiri. Ini kurang tepat ya. Ini opsinya 1. Ini karyawan kita teman-teman atau karyawan tempat di mana kita di sini posisinya ini adalah karyawan Anda posisinya. Jadi pekerjaan yang mereka lakukan tentunya akan berhubungan langsung dengan Anda. Alangkah baiknya itu harus memberikan arahan dan bimbingan untuk mengetahui betul terkait apa-apa teknis yang harus mereka kerjakan. Opsi D, memberikan tugas tambahan supaya makin terlatih. Nah ini dalam fase ini harusnya yang mengutamakan adalah mengidentifikasi keterampilan bekerja dan penyesuaian pekerja terlebih dahulu sebelum memberikan tambahan tugas tambahan ya. Jadi ini kurang tepat juga. Jadi opsi paling tepat adalah opsi A, yaitu mengevaluasi kinerja masing-masing individu untuk menemukan cara pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Ini yang paling cocok untuk diterapkan. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah ikuti pembahasan soal manajerial kali ini.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman jadikan bahan pembelajaran. Silakan buat teman-teman yang tertarik dengan e-book yang saya jelaskan di awal, kalian bisa kontak nomor HP yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian buat teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya juga untuk mendapatkan informasi atau pemberitahuan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.